Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian, channel dimana akan merecap sebuah manga dengan santai. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian juga bisa berdonasi melalui traktir yang ada di deskripsi. Dengan begitu, bisa membuat Mimin semakin bersemangat dalam berkonten lagi. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya, boy. Di hari pertama, Yuta sudah mendapatkan kejutan dari ibunya, yang mana kejutan itu melebihi apa yang diduga, di mana Yuta tak percaya dengan apa yang ia alami kemarin bukanlah mimpi. Hingga saat ini membuat Yuta terdiam tak percaya apakah itu benar-benar nyata. Dan saat ini di pagi hari, semua orang berada di ruangan tengah dan menyaksikan berita soal cuaca yang sangat panas hari ini. Tapi Yuta di sana hanya terdiam melamun dan membuat Michiru khawatir apakah Yuta baik-baik saja. Tapi Yuta tak merespon sama sekali. Namun sikap Yuta berubah ketika Alisa datang dan memanggil Yuta serta mendekati Yuta, di mana Yuta menjadi sangat panik dan canggung. Alisa memberikan segelas kopi, tapi ketika mereka bertatapan membuat Yuta dan Alisa tersipu malu jadinya. Tentu Michiru dan Misayama menyadari pasti ada yang terjadi di antara mereka semalam. Dan setelah itu Michiru membawa Alisa pergi dan membicarakan sesuatu, di mana Michiru bertanya apa yang Alisa lakukan ke Yuta. Alisa kaget tak menyangka kalau Michiru langsung menuju ke poin intinya, dan Alisa berkata memang benar ia melakukan sesuatu ke Yuta, di mana ia mencium Yuta dengan sangat panas tadi malam. Tentu itu membuat Michiru dan Misayama kaget tak menyangka, tapi Misayama berusaha untuk tetap tenang dan berkata kalau Alisa itu lawan yang layak, yang membuat Michiru bingung kenapa Misayama berusaha bersikap tenang padahal Alisa sudah melangkahi mereka berdua sekarang. Tapi Misayama tak mengerti maksud Michiru karena saat ini mereka sedang bersaing satu sama lain dan tindakan Alisa itu masuk akal. Itu membuat Michiru menjadi geram, tapi apa yang Misayama katakan itu ada benarnya. Tapi tetap saja membuat Michiru menjadi frustasi. Memang benar mereka tak membuat aturan semacam itu, jadi Michiru tak bisa menyalahkan Alisa. Tapi ada satu hal yang penting, di mana Michiru tak akan kalah dengan orang seperti Alisa. Alisa pun menerima tantangan Michiru dan tak akan kalah meskipun lawannya adalah teman masa kecilnya Yuta. Dan di sana Misayama berkata kalau ia juga tak akan kalah melawan mereka berdua, yang membuat Alisa dan Michiru kesal. Jika Misayama melakukan sesuatu, maka ia harus membayarnya nanti. Melihat itu membuat Misayama ketakutan dan melarikan diri. Dan di malam harinya semua orang pulang ke rumah, di mana Yuta saat ini sedang teleponan dengan Yuri, di mana Yuri juga berharap bisa bergabung dengan Yuta kemarin. Yuta berkata jika ini terjadi lagi, ia berharap Yuri juga ikut bergabung. Yuri merasa senang, hanya saja ia tak tahu kapan itu terjadi. Mendengar itu membuat Yuta tak menyangka kalau Yuri sesibuk itu, di mana terdapat banyak acara yang berkaitan dengan Digimas di tahun ini. Yuta meminta maaf karena ini juga masih berkaitan dengan dirinya juga. Tapi bukan itu maksud Yuri, dan Yuta tak perlu meminta maaf. Juga dengan adanya acara ini membuktikan kalau semua orang menyukai karyanya Yuta. Pada akhirnya Yuri juga termasuk fans garis kerasnya Yuta. Yuta pun mengerti. Yuri menyadari jam saat ini dan meminta maaf karena ia harus segera pergi sekarang juga. Yuri juga teringat sesuatu, di mana mungkin saja sebentar lagi mereka bisa segera bertemu. Mendengar itu membuat Yuta tak percaya, dan Yuri berkata untuk nantikan pertemuan mereka. Di telepon Yuta bisa mendengar manajer Yuri yang memanggilnya, dan mereka pun menutup teleponnya. Yuta tak percaya ia bisa segera bertemu Yuri, dan ketika berbicara dengan Yuri, Yuta selalu merasa sangat senang. Tapi tiba-tiba Yuta teringat akan ciumannya dengan Alisa lagi, di mana tentunya Yuta tak bisa membicarakan itu ke Yuri karena ia tak ingin membuat Yuri sedih, dan itu juga sama dengan yang lainnya. Yuta teringat pertanyaan Alisa yang bertanya apakah ia orang jahat, tapi Yuta merasa kalau dirinya lah yang jahat di sini. Keesokan harinya, Yuta mendatangi kantor penerbit barunya, di mana di sana Mei tampak sangat sibuk merapikan dan membawa barang-barang yang baru untuk dikemas. Mei meminta Yuta untuk menunggunya sebentar, di mana Mei akan menyelesaikan ini dulu. Hakuba Sensei sudah datang dan sedang menunggu di ruangan. Yuta tak mempermasalahkannya dan tak menyangka kalau ternyata sesibuk ini. Yuta pun pergi ke ruangan editorial, di mana Hakuba di sana duduk dengan tenang. Yuta berterima kasih soal tempo hari lalu, di mana Hakuba merasa senang bisa menyambut Yuta sebagai tamu di rumahnya.
Hakuba juga akan menyampaikan ke Yuta jika adiknya ada di rumah juga. Yuta merasa sangat terhormat soal itu. Hakuba bertanya apakah Yuta ada masalah, di mana Yuta merasa sedang rumit akan percintaan. Hakuba kaget dan bertanya apakah ini berkaitan dengan adiknya, tapi bukan begitu. Hakuba kaget ternyata ini bukan tentang adiknya dan mengira apakah Yuta akan membuat seri tentang percintaan yang rumit selanjutnya. Yuta mencoba menghentikannya karena bukan itu maksudnya, di mana Hakuba mulai kebingungan bagaimana ia harus menghadapi rivalnya saat ini. Dan Mei datang tak percaya dengan apa yang ia dengar barusan soal Yuta yang akan membuat cerita tentang romance komedi. Yuta bingung kenapa Mei begitu bersemangat. Tentu jika itu karya terbaru Kamematsu, semua orang pasti akan bersemangat. Yuta merasa bersalah dan tak bisa membiarkan rasa semangat mereka menghilang dan berkata kalau bukankah itu sedang tren saat ini. Hakuba tak percaya sesuai dengan apa yang diharapkan dari rivalnya, dan Mei menjadi tak sabar menantikan cerita tentang romcom dari Yuta. Dan bicara soal romcom, itu pasti akan menjadi cerita eksklusif untuk penerbit ini. Dan bukankah ayahnya Yuta sudah memohon ke Yuta soal ini? Mei merasa itu ide yang sangat bagus dan akan menjadi fase terbaru dari legenda Kamematsu Sensei. Yuta hanya bisa terdiam melihat Mei yang tenggelam dalam dunianya sendiri. Meskipun Yuta tak merencanakan ini, tapi Yuta merasa ini ide yang menarik. Yuta merasa ini sebuah tantangan yang baru dan akan mencoba mengeluarkan semua perasaannya ke dalam cerita baru ini. Yuta pun mengerti dan akan berusaha mencoba membuatnya. Mei tak sabar menantikannya dan Hakuba sendiri juga akan mencoba membuat satu cerita yang serupa juga. Mendengar itu membuat Yuta bersemangat jadinya, dan mereka pun akan bersaing kembali di masa depan. Setelah itu alasan kenapa Mei mengundang mereka berdua hari ini karena mereka butuh material untuk booth mereka di Summer Comiket Market. Yuta dan Hakuba tak mengerti apa maksudnya itu, dan benar Mei berkata pasti kalian semua tahu soal Summer dan Winter Comiket, di mana merupakan sebuah event terbesar di Jepang dalam bidang manga, anime, cosplay dan semacamnya, di mana setidaknya akan ada 250.000 pengunjung selama 2 hari, dan semua orang itu akan melihat nama perusahaan mereka di sana. Dan Hakuba dan Yuta akan membantu perusahaan ini dengan itu, yang membuat Yuta dan Hakuba bingung apa yang sebenarnya terjadi. Dan cerita pun berlanjut.